Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks narasi cerita fantasi. Apakah cerita fantasi itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Ada berapa jenis-jenis cerita fantasi? Apa saja unsur-unsur pembangun cerita fantasi? Apa saja struktur teks cerita fantasi? Bagaimana pola pengembangan teks cerita fantasi? Dan apa saja ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita fantasi? Dan apa langkah-langkah dalam menyusun teks cerita fantasi? Nah, sebelum kita membahas satu persatu, yuk kita simak dulu tayangan video animasi Rusa Ajaib berikut ini. Rusa Ajaib. Ada dua bersaudara yang saling menyayangi. Orang tua mereka sudah tiada. Saat mereka masih kecil, ibu mereka meninggal dan ayah mereka sakit. Sebelum sang ayah meninggal, ia menikah lagi. Tapi si ibu tiri amat jahat pada mereka. Satu hari, si kakak bicara kepada adiknya. Adikku, ibu tiri kita memberi kita remah roti untuk makan malam dan mengancam akan mengusir kita. Mari kita lari dan melihat dunia luas. Jadi mereka pergi dan berkelana ke sana kemari sampai sore. Di ujung hari, mereka tiba dalam hutan besar. Hujan mulai turun. Mereka lelah, lapar, dan sedih. Mereka merangkak ke dalam lubang pohon dan tidur sampai pagi. Saat mereka bangun, mereka meninggalkan tempat berteduh dan pergi mencari air. Aku kehausan. Andai kita bisa menemukan sungai kecil. Dengar, kurasa aku mendengar suara sungai. Jadi ia menggandeng adiknya dan lari bersama untuk menemukannya. Ibu tiri mereka adalah penyihir jahat. Ia mengikuti jejak mereka sepanjang malam dan mengutuk semua mata air dan sungai di hutan itu. Dua bersaudara tiba di sungai dan si adik mendengar suara dari arah sungai. Siapapun yang minum aku, jadilah ia harimau. Wah, kakak tunggu, jangan minum. Nanti kau menjadi hewan buas dan mencabikku. Walau kehausan, si kakak tidak jadi minum air itu dan berkata, Adik, aku akan menunggu sampai kita tiba di mata air. Jadi mereka berkelana lebih jauh, tapi begitu mereka tiba, si adik lagi-lagi mendengar suara dari mata air. Yang minum aku akan jadi serigala. Kakak, jangan minum dari mata air ini. Kau akan berubah menjadi serigala dan memakanku. Lagi-lagi si kakak menahan diri dan berjanji untuk sabar, tapi ia berkata, Di mata air berikut aku harus minum. Aku haus luar biasa. Tak jauh dari sana ada sebuah sungai kecil indah, tapi dari dalam airnya si adik mendengar suara. Siapa yang minum aku akan jadi rusa. Kakak, jangan minum, kata si adik, tapi ia terlambat karena kakaknya sudah minum dan menjadi anak rusa. Tapi ia tidak pergi dan terus ada di dekatnya. Jadi sang adik berkata, Diamlah hai rusa, jangan takut. Aku akan merawatmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi ia melepas kalung emasnya dan memasangnya di leher si rusa. Lalu ia mengumpulkan akar hijau halus dan mengikatnya jadi tali halus yang ia pasang di kalung emas si rusa. Lalu membimbingnya ke dalam hutan. Setelah berkeliling sejenak, akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil kosong. Dan ia mengira itu akan jadi tempat berteduh yang baik untuk mereka. Jadi ia membimbing rusa itu dan menutup pintu.
Setiap pagi, si adik keluar untuk mengumpulkan buah-buahan sendiri dan rumput segar untuk si rusa yang ia makan dari tangan si adik. Lalu ia pergi dengan si adik dan bermain. Setelah bertahun-tahun mereka hidup sendirian di hutan, si adik telah menjadi gadis cantik dan si anak rusa menjadi rusa besar. Suatu hari, seorang pangeran datang di hutan dengan pasukan berburunya. Suara trompet, gonggongan anjing, teriakan pemburu bergema di hutan didengar si rusa. Ia minta adiknya membiarkannya melihat. Ia membuka pintu dan bilang, "Aku akan izinkan kau pergi, tapi jangan lupa bilang, adikku, biarkan aku masuk saat kau pulang nanti malam." Segera si kepala pemburu melihat rusa cantik berkalung emas itu, menunjukkannya pada pangeran dan mereka ingin memburunya. Mereka mengejarnya dengan segala daya, tapi ia terlalu lincah dan cepat untuk ditangkap. Dan setelah para pemburu pergi, ia berjalan pulang. Tapi salah seorang pemburu mengikutinya dari jauh untuk mencari tahu kemana ia pergi. Si pemburu amat heran melihat si rusa ke pintu, lalu mengetuk dan mendengarnya bicara. Adikku, biarkan aku masuk. Pintu hanya terbuka sedikit dan cepat-cepat ditutup. Tapi si pemburu sudah cukup terpukau. Saat ia kembali melaporkan itu pada pangeran, sang pangeran juga sangat terpukau. Kita harus mengungkap misteri ini. Keesokan paginya, si pemburu memandu sang pangeran ke gubuk itu. Sang pangeran melihat itu, ia maju sendiri. Pintu itu terbuka. Pangeran masuk dan terpukau melihat seorang gadis yang lebih cantik dari yang pernah ia lihat di dalam sana. Gadis itu ketakutan. Setelah berbincang, pangeran memegang tangannya dan berkata, Maukah kau ikut aku ke istana dan jadi istriku? "Oh iya, aku bersedia. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rusaku. Ia harus ikut denganku." Ia akan selalu bersamamu selama kau masih hidup. Saat mereka sedang bicara, si rusa bangkit dan tampak gembira. Tak lama kemudian, pernikahan mereka dirayakan dengan amat meriah. Si ibu tiri jahat yang telah membuat dua bersaudara itu menderita mendengar kebahagiaan mereka. Rasa iri dan niat buruk terbit di hatinya dan ia bersumpah akan menghancurkan mereka. Ia menyamar menjadi pengasuh dan datang ke istana saat sang putri melahirkan bayi. Pangeran mempekerjakannya untuk merawat putri dan bayinya. Ia mengurung sang putri dalam kamar mandi dan mengambil bayi itu dari ranjangnya untuk ia lemparkan dari balkon. Tapi si rusa datang dan menyelamatkan keponakannya. Pangeran masuk ke kamar istrinya dan melihat rusa itu sedang melindungi si bayi dari si pengasuh. Barulah si putri mengenalinya sebagai ibu tiri penyihir. Ia bilang pada pangeran betapa kejam si ibu tiri memperlakukannya. Jadi pangeran memenjarakan dia. Si ibu tiri menyadari kesalahannya. Jadi ia mematahkan sihir yang membuat kakak si putri jadi rusa. Ia muncul di hadapan mereka sebagai pria muda yang tinggi dan tampan. Setelah itu, mereka semua hidup bahagia dan damai sampai akhir hayat mereka tamat. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyimak video tersebut? Jika sudah, apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Di dalam cerita tersebut, kita menemukan keajaiban yang terjadi seperti seorang anak laki-laki setelah minum air di sungai, tiba-tiba anak tersebut berubah menjadi seekor rusa. Jadi, cerita rusa ajaib tersebut itu termasuk cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Lalu, bagaimana ciri-cirinya? Ciri umum cerita fantasi adalah 1. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. 3.
Penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Keempat, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. 5. Bersifat fiksi. 6. Bahasa yang digunakan sangat beragam, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Nah, ada berapa jenis cerita fantasi? Jenis cerita fantasi ada 2, yaitu 1. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Dibagikan lagi menjadi 2. Pertama, cerita fantasi total berisi cerita fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan berupa cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jenis yang kedua berdasarkan latar ceritanya. Pertama, latar lintas waktu menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dengan masa 50 tahun mendatang. Yang kedua, latar waktu sezaman menggunakan 1 masa, fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Lalu, apa saja unsur-unsur pembangun cerita fantasi? Unsur-unsur pembangun cerita fantasi ada 7. Pertama, ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Yang kedua, alur atau jalan cerita. Adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh cerita, seperti ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Keempat, latar adalah tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita, yaitu sebagai orang pertama, sebagai aku, atau sebagai orang ketiga, sebagai ia atau nama orang. Keenam, gaya bahasa adalah ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Dan yang terakhir, amanat adalah ajaran moral atau pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Selanjutnya, apa saja struktur teks cerita fantasi? Struktur teks cerita fantasi ada 3, yaitu 1. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kita bahas satu persatu ya. 1. Orientasi. Ciri isi orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Contohnya, minggu yang cerah Andi, Handi, dan Dani berada di Trowulan. Jadi di sana awal cerita memperkenalkan tokoh. Terus yang kedua, komplikasi. Ciri isi komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contohnya, di mana kita? Tempat apa ini? Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Yang ketiga, resolusi. Ciri isi resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, ya, kita harus memiliki perilaku yang baik dan berteriak lantang. Itu
itu adalah struktur teks cerita fantasi. Bagaimana pola pengembangan struktur cerita fantasi? Pola pengembangan struktur cerita fantasi di bagian orientasi, cerita dikembangkan dengan 3 hal. 1. Dikembangkan dari deskripsi latar. Contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Yang kedua, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya yang baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip, memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi dia datang bukan untuk mengganggu. Yang ketiga, dikembangkan dari pengenalan konflik. Contohnya, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung. Tak tahu apa yang harus kuperbuat, sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Pada bagian komplikasi, dikembangkan dengan 3 hal juga. Pertama, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Kedua, dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. 3. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Contohnya, di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Selanjutnya, pada bagian resolusi dikembangkan dengan 3 hal juga. 1. Dikembangkan dengan lompatan waktu. Contohnya, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tidak sia-sia. 2. Dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contohnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. 3. Dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contohnya, Putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Kita lanjut dengan ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada 6 ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, yaitu 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh, aku, mereka, dia, dikau, engkau, Queen, Angel biru, dan lain-lain. 2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Latar tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, latar tempat.
3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengepak menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin yang tak biasa menggemparkan kota-kota zaitun di sore ini. Latar waktu. Pagi hari, seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari telah datang. Latar suasana. Air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda Pangeran Sirna. Ciri-ciri kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, monster berkaki 4. Langkah seribunya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat, semakin melawan. Keempat, kata sambung penanda waktu. Misalnya, waktu itu, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Yang menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, 1. Sebelum alien itu datang, langit mendung. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, gunung itu memuntahkan lahar dingin. Ketiga, akhirnya Raja Zahab berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Ciri-ciri kaidah kebahasaan yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Tanpa kuduga cermin ajaib berpindah tempat. Ciri-ciri yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaganya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi ada 5, yaitu 1. Memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu menentukan ide awal. Yang kedua, ide yang telah ditemukan dapat digali lebih dalam yang dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Ketiga, membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta fantasi unik dan menarik. Yang keempat, berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita utuh serta sesuai dengan struktur serta kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Yang kelima, berilah judul yang menarik untuk cerita yang dikembangkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu menentukan ide awal. Ide dalam sebuah teks cerita fantasi bersifat terbuka. Ananda bisa menceritakan apapun sesuai imajinasi Ananda. Untuk mempermudah, silakan perhatikan objek atau benda-benda di sekitar Ananda, kemudian beri sentuhan magic pada benda itu. Misalnya, Ananda ingin menceritakan lemari ajaib, buku ajaib, dan lain-lain. Atau petualangan di sebuah tempat yang tidak ada di dunia nyata, seperti petualangan di negeri ajaib. Setelah Ananda menemukan ide, lalu ide tersebut dikembangkan. Nah, pada contoh kali ini, penulis membuat cerita fantasi tentang keajaiban, yaitu Alice dan 3 butir jagung emas. Ide ceritanya, Alice tinggal di gubuk tua bersama ibu dan adiknya.
Elis mendapat sebungkus kain yang berisi 3 butir jagung emas dari kakek yang ditolongnya. Jika jagung tersebut ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka hasilnya bisa memuaskan. Selanjutnya, dibuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa dibuat secara terurut sesuai struktur teks cerita fantasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Rangkaian peristiwa pada orientasi seperti 1. Tokoh utama. Elis tinggal di gubuk tua bersama ibu dan adiknya. Selanjutnya, pada komplikasi, rangkaian peristiwanya 1. Ayah Elis sudah meninggal sejak ia masih kecil. 2. Elis putus sekolah karena keadaan ekonominya tidak memungkinkan. 3. Elis menolong seorang kakek yang kondisinya menggenaskan. 4. Kakek tersebut memberi sebungkus kain yang berisi 3 butir jagung emas. Selanjutnya, resolusi yang merupakan bagian penyelesaian masalah dalam cerita. Rangkaian peristiwanya 1. Elis dan ibunya menanam biji jagung di kebun belakang rumah. 2. Tanaman jagung tersebut berbuah emas. Setelah rangkaian peristiwanya tersusun, kemudian kita kembangkan menjadi teks cerita fantasi utuh. Contohnya, Elis adalah seorang gadis yang hanya tinggal dengan ibunya dan adiknya saja, dan ia hanya tinggal di sebuah gubuk yang sudah tua. Lantas kemanakah ayah Elis? Ayah Elis sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil, dan sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah hanyalah ibunya. Dan sedihnya lagi, Elis terpaksa harus putus sekolah karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan. Dan sang ibu juga memang sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolah Elis dan Elis pun membantu ibunya bekerja. Ibunya bekerja di salah satu tetangganya yang memiliki rumah yang besar dan ia membantu ibunya supaya sang ibu tidak terlalu kecapean. Di suatu pagi ketika ia mau berangkat membantu ibunya bekerja, ia melihat ada seorang kakek tua yang kondisinya menggenaskan. Di mana memang sang kakek tua keadaannya kelihatan sangat lelah, letih dan juga sedang tersungkur di jalan. Sang kakek pun meminta Elis supaya segera menolong sang kakek. Elis pun bergegas menolong kakek dan juga mengobati luka yang ada pada tubuh sang kakek. Elis pun bercerita dengan sang kakek mengenai keadaan hidupnya, dan setelah selesai ia ingin mengantarkan sang kakek, namun sang kakek malah menolak. Sang kakek menolak diantar oleh Elis dan malah memberikan sebungkus kain kepadanya. Setelah dibuka, ternyata di dalam bungkus kain tersebut terdapat 3 biji jagung emas yang juga merupakan jagung ajaib. Jika biji tersebut ditanam dengan cara yang ikhlas dan sabar, maka hasil buahnya akan sangat memuaskan. Elis mengucapkan terima kasih dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat bekerja. Setelah ia pulang dari membantu ibunya bekerja, ia pun bercerita mengenai kejadian pagi tadi. Esok harinya, Elis dan juga ibunya menanam biji jagung tersebut di kebun belakang rumahnya. Setiap harinya, ia dan juga ibunya selalu merawat tanaman jagung dengan menyiramnya dengan ikhlas dan tulus. Setelah itu, ia menunggu hingga tanamannya tersebut berbuah. Setelah tanaman jagungnya berbuah, Elis dan ibunya hendak memasaknya. Namun apa yang terjadi pada jagung membuat Elis terkejut. Karena memang biji jagungnya juga terbuat dari emas dan tidak bisa dimakan. Jadi ia bilang kepada ibunya dan berniat untuk menjualnya saja. Sehingga ia dan ibunya pun mendapatkan uang dari hasil menjual biji jagung emas tersebut. Ajaibnya lagi, tanaman jagung tersebut selalu berbuah sekali dalam seminggu. Dan itu pun membuat Elis dan keluarganya bisa mencukupi kebutuhan tanpa bekerja keras lagi. Sekarang hidupnya sudah sejahtera dan berkecukupan. Karena Elis dan keluarganya adalah orang yang baik hati,
Maka ia membagikan biji jagung emas untuk yang membutuhkan dan membantu orang miskin. Itulah teks cerita fantasi yang telah kita susun. Selanjutnya, kita memberi judul teks tersebut. Apa ya judul yang menarik untuk cerita ini? Apakah jagung ajaib, Elis dan 3 butir jagung emas, atau jagung emas keberuntungan? Ananda bisa memberi judul yang menarik menurut Ananda. Baik, itulah pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.